yang tidak husnul khatimah alias su'ul khatimah, mereka sangat berharap supaya kiamat itu ditunda dalam waktu yang lama. Kenapa penghuni kubur itu ditampakkan kepada mereka surga atau neraka? Kita nanti dalam kubur itu sudah tampakkan di sini. Kita akan masuk surga atau sebaliknya. Ya, Bapak Ibu rahimakumullah taala, mintalah kepada Allah supaya wafatnya kita di hari terbaik. Kalau nggak malam Jumat, hari Jumat. Kadang bonusnya dapat itu. Harinya terbaik, bulannya terbaik, jamnya terbaik, amalnya terbaik. Itu Masya Allah itu. Itulah tahun lalu hari apa? Ingat, itu Adha tahun lalu hari apa? Jumat. Ya, lagi khutbah Jumat terbaik kan? Puasa lagi khutbah, lagi sholat Jumat kan terbaik itu amalannya. Ya, dalam keadaan terbaik pula, pakaiannya pakaian takwa, suci dari hadas besar, hadas kecil, dalam keadaan berwudu, sudah mandi Jumat, mandi sunnah Jumat. Siapa boleh? Ustaz? Enak kan Pak? Karena sebelumnya pernah cerita dia. Saya kira waktu itu saya wafat di malam tarawih kalau nggak salah ya, pas Ramadan. Ternyata saya belum diwafatkan Allah katanya. Ya, masih koma. Nggak tahu yang Allah berikan yang lebih jauh baik. Nah ya, Bapak Ibu rahimahullah taala, kita kepada Allah. Hafallah doa itu. Mohon maaf saya usianya masih 40 tahun saja. Pas 40 tahun usia saya, rajin saya baca itu. Bukan masuk dia tidak. Ya, motivasi bagi kita yang usia di atas 50, 60, apalagi 70 tahun. Ya. Bapak Ibu rahimahullah taala, menghafal doanya Ustaz, duduk banyak, ya Allah, wafatkanlah aku di hari Jumat. Itu aja. Dalam keadaan beramal soleh. Tak apa-apa pakai bahasa Indonesia. Sehingga setiap kali di hari Jumat dia sudah siap menerima panggilan Allah bila tiba. Kalau misalnya belum tiba, masih ada kesempatan 6 hari sampai Kamis. Hari Jumat siap-siap lagi. Ya begitulah. Orang yang merindukan akhiratnya tidak merindukan dunianya. Bapak Ibu rahimahullah taala. Kemudian yang keberapa ini tanda husnul khatimahnya? Yang keberapa? Yang keempat. Yang keempat Bapak Ibu rahimahullah, mati syahid di medan perang. Mati syahid di medan perang. Kalau ini kita lewatkan ya, karena tidak semua kita mati syahid di medan perang. Apalagi negara kita belum ada perang seperti di negara Palestina. Mudah-mudahan tidak ada seterusnya, gitu ya. Yang kelima, orang yang meninggal dunia di jalan Allah. Siapa mereka orang yang meninggal dunia di jalan Allah? Termasuk mereka yang menuntut ilmu agama. Ya, hadisnya cukup jelas. Man kharaja fi sabilillah, man kharaja fi talabil ilmi, fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu sampai dia kembali, maka dia berada di jalan Allah. Ingat ya, orang yang meninggal di jalan Allah. Nah, makanya Bapak Ibu rahimahullah, kalau ada kebiasaan buruk kita, suka nongkrong, suka gosip, ya, suka ngalur ngidul, jangan dari masjid langsung ke tempat seperti itu. Ya, pulang dulu ke rumah, selesaikan dulu langkah dari rumah ke masjid, sholat berjamaah, mendengarkan majelis ta'lim. Setelah itu balik dulu ke rumah, selesaikan langkahnya. Karena nanti kalau kita dari sini singgah ke warung kopi misalnya, habis itu kita tertawa terbahak-bahak, apalagi ada yang megang
menghabiskan waktu dengan perbuatan sia-sia, nggak dapat keutamaan hadis tadi. Jadi ada caranya. Ya. Boleh seperti itu, saya boleh. Saya tidak boleh. Saya tidak membolehkan yang sia-sianya tidak. Tapi caranya itu tadi. Ya. Saya pernah baca, saya lupa di kitab apa itu, bukan di medsos tidak. Saya pernah baca dulu di zaman salaf, ulama terdahulu Bapak Ibu, sejahat-jahatnya preman zaman dulu. Misalnya mereka maling, merampok, merampas harta milik orang lain, atau merampas kehormatan orang lain. Perampok ini libur setiap hari Jumat. Iya. Kalau sudah malam Jumat sampai Jumat terbenam matahari maghrib, mereka libur dari maksiat, mereka libur dari premanisme mereka. Luar biasa. Prabowo sekarang nggak mau tahu dia kan, begal sekarang nggak mau tahu. Ketika bosnya ditanya, bos kita enggak ini, ya nggak nyopet kita. Jawabnya si bos, besok hari Jumat, ya, walaupun kita bandit kayak ini, tetap kita harus hormati hari terbaik. Itu keren. Jadi bagaimana dengan kondisi orang sekarang? Nauzubillah wal iyadzubillah. Mencampurkan antara yang hak dan yang batil, mencampurkan yang benar dengan yang salah. Terjadikah itu? Terjadi. Bapak Ibu rahimakumullah taala, anak kita merantau ke Jawa sana untuk kuliah misalnya, itu fisabilillah tidak? Ya fisabilillah. Mau yang dia pelajari ilmu umum maupun agama, tetap fisabilillah. Tapi tidak semua tempat belajar itu baik untuk anak kita. Apalagi kalau sudah masuk ke sarang kampus sekulis, sekularis, pluralis, dan liberalis. Tidak usah saya sebutkan nama kampusnya. Ini di Jogja. Jadi waktu itu saya bertemu dengan adik kelas pesantren, sama-sama Darul Arafah, pas di bawah saya. Dia nanya, dia lagi nyusun skripsi tahun 2000-an, tahun 2010-an gitu lah, 10 atau 2011. Jurusan dia adalah akhlak sosial, hukum perdata Islam. Ya. Tahu Bapak Ibu, dia punya pertanyaan seperti ini, Bang, menurut Abang di mana tempat zikir yang paling bagus? Di mana tempat zikir yang afdol? Ya kita jawablah, tempat zikir yang afdol itu 3 dari segi pahalanya: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Apa dia jawab? Bukan. Loh, jadi di mana? Di diskotik, Bang. Coba. Lagi nyusun nih. Ya. Background dia santri. Sampai tamat ini orangnya. Tapi kok bisa ke situ pikirannya? Saya tanya, kenapa tempat zikir yang paling utama di diskotik? Oh iya Bang, di saat orang-orang sedang mabuk-mabuk, ya, senang-senang gak jelas, joget-joget gak karuan, kita zikir Bang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Secara akalnya orang awam makul diterima, tapi salah syariat, la akan disuhab bil batil. Kalau kita jawab, masa ente alumni pondok pesantren lupa sama ayat ini. Apa itu? La talbisul haqqa bil batil. Itu diskotik hak atau batil? Batil Bang. Zikir itu hak atau batil? Hak. Kenapa dicampur adukkan? Tadi ya. Nyangka kita kan? Ya. Kalau kampusnya cukup eksis. Pokoknya kalau udah masuk ke daerah kampus itu orang tuanya ada rasa bangga, tapi nggak tahu dia yang terjadi di situ. Itu tahun 2010 atau 2011, nggak tahu sekarang.
Yang jelas saya Bapak Ibu rahimahullah taala, jangan campurkan. Jangan campurkan amalan kita di jalan Allah dengan sesuatu yang batil. Infak, sedekah itu juga syaratnya harus lillah, karena Allah, supaya masuk dalam kategori fisabilillah. Maka dibuatlah namanya Abdullah. Infak 50 juta. Siapa namanya Pak? Oh, Abdullah saja, Abdullah. Maksudnya Pak, hamba Allah. Oh ya Pak, kita buat hamba Allah. Jadi Bapak Ibu rahimahullah taala, hamba Allah ini kan umum, bisa juga dia menimbulkan fitnah, salah paham orang-orang yang ada di luar infak itu. Pasti dia kira hamba Allah ini yang kaya, makanya infaknya 50 juta. Gak nyangka pemulungnya yang berinfak 50 juta ini. Tapi gara-gara hamba Allah, orang meliriknya ke orang kaya, bukan ke si pemulung. Jadi jangan gara-gara niat kita terbebas dari dia timbul fitnah. Makanya fisabilillah tadi, jauh dari riya, jauh dari fitnah. Takut riya saya Ustaz, ya udah buat nama orang tua kita, buat nama opung kaki atok kita, kan gak ada yang tahu. Kan begitu, kan tetap pahala itu mengalir. Kita berikan sedekah ini atas nama opung kita atau uyut mbah kita. Cuma kita yang tahu namanya, kita juga dapat pahala.